adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Valen dalam acara Renungan Kidi. Ya adik-adik, sebelum kita mulai baca renungan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Tuhan sudah memelihara kami, Tuhan sudah memberkati kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami ingin mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam, mendengarkan dengan baik, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, siapa yang kalau punya teman suka berantem? Atau suka musuhan? Musuhan, nanti baikan lagi, musuhan lagi, baikan lagi. Siapa hayo? Nggak ada ya. Semuanya temannya baik-baik semua ya adik-adik ya. Nah adik-adik, Mary dan Fanny ini selalu musuhan adik-adik. Keduanya tidak pernah akur. Nggak pernah tegur sapa, nggak pernah ngobrol bareng. Tapi suatu hari mereka terpaksa berada dalam satu kelompok kerja bersama-sama adik-adik. Jadi kalau kelompok kerja harus diem-dieman nggak? Nggak bisa ya, kalau kelompok kerja kan harus saling berbicara. Sehingga mereka mau tidak mau mengobrol satu dengan yang lainnya. Tapi sayangnya adik-adik, setelah kerja kelompoknya selesai, mereka musuhan lagi. Mereka bukannya baikan, tapi mereka musuhan lagi adik-adik. Wah, itu contoh yang baik gak sih adik-adik? Iya, itu bukan contoh yang baik adik-adik ya. Itu tidak boleh dicontoh, tidak boleh ditiru. Yuk adik-adik, kita buka Alkitab kita yuk dari Yesaya 2 ayat 4 dan 5. Yesaya 2 ayat 4 dan 5. Kakak bacakan buat adik-adik semua ya. Ia akan menghakimi antara bangsa-bangsa dan memutuskan perkara bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Nah adik-adik, sejak awal Tuhan punya rencana yang baik bagi bangsa Israel. Yaitu apa adik-adik? Mereka agar bisa menjadi berkat untuk bangsa-bangsa lain. Namun adik-adik, mereka gagal menuruti firman Tuhan. Dan seringkali bangsa Israel berbuat jahat. Mereka pun sering diejek oleh bangsa-bangsa lain. Melalui pembuangan ke Babel, bangsa Israel dididik oleh Tuhan. Mereka akan sadar dan bertobat. Saat mereka bertobat, akan ada damai. Perang akan berakhir. Bangsa lain pun akan datang ke Yerusalem untuk beribadah sama Tuhan. Nah, adik-adik, enakan perang, musuhan, atau hidup damai ya? Apa jawabnya? Betul, enakan hidup dalam damai. Semuanya mau rukun. Jadi boleh gak sih adik-adik perang, musuhan sama teman-teman? Tidak boleh, karena Tuhan di ayat yang 4 bilang apa? Tidak lagi melawan pedang bangsa lain, bahwa kita harus hidup rukun dengan semua orang. Tuhan tidak menyukai permusuhan atau perkelahian. Nah adik-adik, yuk kita terus menjaga perdamaian. Dalam keadaan damai, kita bisa saling mengasihi seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi siapa yang mau hidup rukun? Iya, yuk kita sama-sama mau belajar hidup rukun, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Kami diajar untuk kami tidak bermusuhan dengan teman kami, dimanapun kami berada, di tempat les, di sekolah, di rumah, maupun dimanapun kami berada. Tuhan, kami mau hidup rukun, damai dengan sekeliling kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, selesai renungan hari ini. Jangan lupa ya di-subscribe, di-like, dan dibagikan ke teman-teman yang lain ya. Tuhan memberkati. Bye-bye.